Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk puji-pujian yang mengangkat jiwa kami, mempersiapkan hati kami belajar firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami di tengah-tengah gejolak, cobaan, ujian, tantangan, penderitaan di bumi ini. Kami diteguhkan kembali imannya melalui kesaksian teman-teman bahwa Tuhan, Engkau hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Engkau menyertai kami selama-lamanya, Engkau membimbing kami satu persatu dalam persoalan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Di dalam kelelahan fisik kami bekerja sepanjang hari, ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan ekstra, kekuatan sorgawi dan hikmat sorgawi, juga bimbingan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya, menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu manfaat persoalan hidup. Ya, manfaat persoalan hidup. Jadi dalam dunia ini banyak persoalan hidup, kita akan memetik apa sih gunanya, kira-kira begitulah tema kita pada malam ini. Kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, bila Tuhan itu Maha Pengasih, kenapa Dia izinkan adanya banyak persoalan hidup di dunia ini? Menurut saudara kenapa? Kalau Dia Maha Kasih, Dia itu ya Maha Baik. Kenapa Dia izinkan adanya banyak persoalan di bumi ini? Ya, banyak hal yang kita bahkan begitu berat persoalannya sampai kita nggak mengerti, ya. Ada yang tidak bisa masuk akal kita, ada yang rasanya terlalu berat, ya. Berbagai macam hal. Mulai dari kecelakaan, kematian, bencana alam, sakit penyakit, kurang yang kelaparan, korban perang, banyak sekali masalah. Mungkin saudara yang hidup di sini kita nggak mengalami yang seberat itu, tapi minimal setiap hari ada persoalan, betul nggak? Setiap hari ada masalah-masalah muncul, entah keluarga, entah di pekerjaan, entah dengan relasi, dengan sesama. Berbagai macam persoalan itu ada, non-stop. Why? Kalau memang Tuhan itu baik dan Maha Pengasih. Tuhan tahu, ya kan? Terjadi, why? Ya nggak perlu minta izin sama Tuhan, tapi maksudnya kenapa? Kalau Dia baik, kenapa ada? Gitu, kira-kira gitulah. Kenapa ada? Kalau kamu mau bilang, ya kan yang baik kita anggap itu kurang baik kan? Supaya nanti nama Tuhan bisa dimuliakan. Emangnya namanya kurang mulia apa? Sehingga perlu dimuliakan lewat persoalan-persoalan hidup ini. Apakah tidak ada persoalan namanya tidak mulia? Kenapa Tuhan seolah-olah biarkan? Kan Dia baik. Kalau Dia baik, kan harusnya semuanya baik. Tapi kenapa sekarang ada yang nggak baik nih? Nah, karena ada yang tidak baik, maka bisa-bisa Tuhan itu nggak baik. Dalam agama di Hindu itu ada Allah pencipta, Brahma, dewa. Lalu ada apa? Wisnu, pemelihara. Tapi juga ada Siwa, yang jahat, dewa perusak, itu sama kuatnya. Dalam agama tertentu percaya dualistik. Ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada jahat, ada baik. Ya. Nah Tuhan kita itu Tuhan yang bagaimana? Baik doang atau Dia baik dan jahat? Ada dua sisi. Saudara percaya Tuhan yang sejati, Allah yang sejati itu hanya baik atau ada baik dan ada jahat? Sehingga Dia ciptakan juga ada sepasang-sepasang, kan? Ada wanita, ada pria, ada kiri, ada kanan, ada hitam, ada putih. Ya, saudara melihat kayak bendera yang Korea nggak itu? Ya, itu kan dua sisi yang berbeda.
Terus patkoa yang ya dipakai untuk sembayangan atau ya simbol-simbol itu kan dualistic God. You percaya hanya baik? Kalau percaya hanya baik, kenapa ada yang tidak baik? Berarti dia tidak baik kalau segala sesuatu dari dia. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Nah sebaliknya kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia tidak menghapuskan? Seolah-olah dia gak mampu melihat ada begitu banyak persoalan penderitaan di bumi ini. Kan dia bisa dong menolong dan menghapuskan semua persoalan itu. Jadi seolah-olah sepertinya ada kontradiksi. Kalau maha kuasa dia kok gak mampu sehingga tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kalau maha kasih kok kenapa dia membiarkan ada yang tidak baik. Jadi seolah-olah maha kuasa dan maha kasih Tuhan itu kontradiktif. Betul nggak? Atau saudara ada komentar di sini? Membingungkan? Atau seperti Aili bilang, ya udah gak usah tanya why dia tidak menghapuskan, terima aja. Soalnya maunya Tuhan, ya terserah Tuhan lah, namanya juga Tuhan, ya. Suka-sukanya Tuhan lah, ya kan? Makanya ada lagunya, suka-sukamu Tuhan. Tapi saya harap kalau yang nggak bertanya seperti itu, yang ya udahlah gue nggak mau tahu deh. Yang penting ya gue terima aja. Saya harap itu bukan lahir dari hati yang frustrasi karena sudah nggak tahu. Ya, bukan lahir dari hati yang cuek, nggak mau peduli deh. Maunya Tuhan ya terserah lah. Ya, apa aja, bukan sesuatu yang pesimistik. Ya. Nah, melalui pelajaran ini kita mau sebenarnya bisa paling tidak menjawab orang-orang yang bertanya kepada kita sebagai orang Kristen. Ya. Bertanya kepada kita. Ya. Kalau ada yang jahat, berarti ada yang baik. Kalau ada yang baik, berarti ada ukuran baik dan jahat. Betul nggak? Kalau ada ukuran baik dan jahat, berarti ada pemberi ukuran itu. Kalau ada pemberi ukuran itu, berarti ada Allah yang menciptakan baik dan jahat dalam diri kita. Tapi kenapa kita bisa menyebutnya baik dan jahat? Oh, mungkin sekali kalau kita membaca kitab Kejadian, pertama kali Adam dan Hawa jatuh, saudara, sebenarnya seluruh perjanjian lama diawali dengan satu hukum saja. Yaitu Kejadian pasal 2 ayat 17. Tuhan bilang apa? Semua pohon di taman ini boleh kau makan. Hanya satu, pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan, mati. Semua yang lain boleh kau makan, kecuali satu itu. Jadi Tuhan keterlaluan gak sih menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden? Enggak dong, semua boleh, cuma satu loh. Kalau Tuhan bilang, semua gak boleh, cuma satu yang boleh. Wah, itu keterlaluan, betul gak? Justru ini gak ada peraturan macam-macam. Satu aja hukumnya, only one law. The first beginning dari ciptaan Tuhan. Jangan makan itu pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis justru menawarkan, makan, kamu gak bakal mati. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Jadi iblis mengajar manusia apa? Play God, menjadi Allah. Justru kalau kamu makan, kamu jadi Allah. Kamu bisa menentukan dengan caramu sendiri, mana baik, mana jahat. Nah itu makanya disebut pengetahuan baik dan jahat. Jadi manusia kehilangan ukuran Allah menentukan baik dan jahat. Manusia menciptakan ukuran sendiri menentukan baik dan jahat. Saudara nangkep gak? Sehingga di bumi ini ukuran baik dan jahat menjadi relatif. Bagi si A baik, bagi B tidak baik. Ya, bagi A jahat, bagi B tidak jahat. Ini merasuk ke seluruh culture, budaya manusia. Menurut saudara kalau bunuh manusia, makan manusia jahat gak? Tapi bagi tradisi lain yang kanibal, itu baik. Memang mereka kebiasaannya boleh makan apa saja termasuk makan manusia. Ini sih berbeda kan? Baik dan jahat itu menjadi tidak ada ukuran. Selain secara natur,
bumi kita menjadi rusak. Makanya ada bencana alam. Right? Tapi Tuhan tetap baik nggak? Tetap baik. Dengan menyediakan apa? Tuhan Yesus Kristus. Jalan keluar. Ya, bagi kita. Sehingga bagi orang percaya, baik atau jahat, itu ukurannya harus kembali kepada ukuran Tuhan. Makanya nanti kita akan belajar, ada nggak manfaatnya kalau gitu? Penderitaan, masalah, ketika masih di bumi ini. Nah, kenapa Tuhan nggak langsung menghapuskan? Waktunya belum tiba. Jadi nomor 2 itu timing. Bukan nggak bisa, Tuhan mampu, cuma timing. Maunya kita cepet-cepet, betul nggak? Tapi Tuhan punya schedule-nya, Tuhan punya timetable-nya. Kita harus mengikuti ukuran Tuhan. Kan sekali lagi, jangan bikin ukuran sendiri. Kalau kamu play God, kamu bilang, kenapa nggak langsung? Kenapa waktu saya hampir kecelakaan itu Tuhan kenapa nggak langsung turun tangan cabut saya? Bisa kan? Tarik saya jadi nggak kecelakaan. Kenapa anak itu ya yang hampir mati? Kenapa Tuhan nggak langsung intervensi selamatkan anak itu? Saudara lihat, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kasih kebebasan untuk memilih taat atau tidak taat. Tapi setelah manusia jatuh dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, dia bilang apa? Kenapa Tuhan nggak turun tangan sih? Artinya apa? Tetap mau jadi Allah. Ngatur. Kok Tuhan nggak gini sih? Kok Tuhan nggak gitu sih? Kok Tuhan... Play God itu loh ya. Jadi di dalam banyak hal, kalau you mengharapkan Tuhan intervensi seperti itu, berarti kamu sedang menjadi Allah. Dan mengatur dia. Dan ada banyak yang mau diatur loh. Waktu mau makan keracunan, jangan dong saya makan itu, ya kan? Jadi kita ngatur Tuhan, seolah-olah dia itu apa? Kacungnya kita, cuma kacung yang hebat, mengerti gak? Time table. Nomor 3, apakah saudara pernah alami berkat khusus, spesial, ya, melalui sebuah persoalan hidup? Orang Amerika bilang blessing in disguise, ya, berkat yang tersembunyi melalui persoalan itu. Pernah nggak saudara alami seperti itu? Jimmy pernah nggak, Jim? Melalui persoalan, justru ujungnya hasilnya berkat khusus. Ya kan? Naik sepeda motor, accident, tabrakan, nyenggol seseorang. Ternyata cewek cakep, akhirnya jadi istrinya. Misalnya, ya kan? Contoh aja, ya kan? Waduh, kalau nggak hari itu ada accident, nggak kenal nih cewek cakep, ya kan? Misalnya, yang hari ini jadi istri. I don't know apa itu disebut berkat khusus. Saudara punya nggak? Coba cerita buat saya, ya, sharing sedikit, ya. Bahwa ternyata di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, kalau kita betul-betul memperhatikan dan mencari hikmahnya, ada berkat yang tersembunyi. Ada berkat khusus melalui semua yang terjadi itu. Sebab kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu maha baik. Walaupun sudah berdosa, walaupun sudah makan buah terlarang, walaupun sudah mencoba mau menjadi Allah, walaupun sok mau ngatur-ngatur Tuhan, Tuhan tetap baik. Menyelamatkan kita lewat Kristus dan menyediakan berkat tersembunyi. Berkat khusus melalui persoalan-persoalan yang ada. Kalau kita mau perhatikan baik-baik. Ya. Nah, apa misalnya? Ya, apa kata Alkitab tentang persoalan hidup itu? Dan bagaimana? Apakah ada benar-benar ada berkat khusus atau manfaat melalui persoalan itu? Kita akan belajar beberapa bagian firman Tuhan. A. Yang pertama, A ya. 4A. Apa manfaat persoalan hidup? A. Untuk meluruskan hati kita. Itu yang pertama. Untuk meluruskan hati kita. Nah, tadinya hati kita udah bengkok nih. Ya. Udah mau jadi Allah, ngelawan Allah. Tuhan ya memakai tanda kutip ya, persoalan-persoalan yang ada itu untuk apa? Meluruskan hati kita. Mari kita baca Amsal 20 ayat 30. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Kadangkala, saudara, motivasi, arah, dan tujuan hidup kita itu bisa tersesat dalam dunia yang bengkok dan jahat ini. Karena ada berbagai macam keinginan kedagingan kita. Ya. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Juga ada godaan dunia, ada cobaan iblis. Ya. Ketika persoalan itu datang, nah Tuhan memakainya, tanda kutip, untuk meluruskan kembali hati kita. Jadi motifnya diluruskan, tujuannya diluruskan, ya, lalu arah hidup kita diluruskan, maka akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi bukan tadi Allah kurang mulia, tapi justru melalui kita yang memuliakan dia. Dia udah cukup mulia, gak perlu tambah mulianya kita, tapi kehidupan kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau motif, arah, dan tujuan hidup kita itu lurus dan benar. Jadi aplikasinya apa buat kita? Belajar tenang untuk memeriksa diri di hadapan Tuhan bila ada persoalan menimpa saudara. Belajar tenang, pikir, evaluasi, periksa diri. Ini apa yang mau diluruskan Tuhan ya dalam hidupku? Motivasinya kah? Arahnya kah? Tujuannya kah? Ya. Maka saudara akan mengalami pembaharuan hati. Your heart. Renew. Right? Being renew. Dibaharui. Dan saudara bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Menuju masa depan yang cerah. Bandingkan Yeremia 29:11, Tuhan mengatakan, aku tidak pernah merancangkan kejahatan. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan dualistik. Tuhan yang baik saja. Aku merancangkan yang baik. Aku tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kamu. Masa depanmu akan jadi cerah dan lebih baik. Tapi kalau saudara baca ayat 12 dan 13 beda lagi. Ya, ada syaratnya di situ. Jika kamu mencari wajahku, jika kamu berdoa memohon pertolongan, jika kamu melakukan kehendak Tuhan, jalanmu lurus. Jadi seringkali, ya, saya nggak tahu saudara yang punya anak kali ngerti kali ya. Kadang anak itu perlu disabet supaya dia itu lain kali lurus jalannya waktu bengkok. Kalau saya sih warning anak saya 3 kali. 3 kali sabet. Jadi ada 3 kali. Oke, you bandel, gak denger jalanmu gak lurus nih. Oke, one time. Kasih peringatan. 2 kali, kasih peringatan. 3 kali, sabet. Dan saya gak tahu Tuhan sama saudara berapa kali, sama saya berapa kali. Tentunya beda-beda, betul gak? Tapi sadarkah saudara, kadang-kadang masalah-masalah kecil, persoalan-persoalan itu sebenarnya adalah warning. Warning, kayak saudara sakit kepala ini. Warning nih, Andi, 1 kali. Warning, nggak urusin. Warning 3 kali, mungkin 7 kali. Waduh, begitu scan baru tahu apa yang terjadi. Jadi harus take care. Kalau udah 3 kali sakit kepala, ini nggak bener. Tiap tidur sakit kepala. Tuhan bisa tanda kutip menciptakan ya saraf sakit untuk warning fisik kita. Secara fisik kita bicara ya. Jadi kita harus bisa melihat bahwa penderitaan dan sakit itu belum tentu jahat. Sebab hidup di dunia yang berdosa ini kita membutuhkan sakit. Tanda kutip, ya. Membutuhkan sakit sebagai apa? Warning, alarm. Jadi sebelum ada sakit yang berat, biasanya ada warning sign-nya. Ya. Saya kalau ada migrain, saya nggak maksa deh. Wah ini udah overwork nih. Baca kebanyakan, kerja kebanyakan, tidur kurang. Jadi saya udah tahu, saya harus tidur. Kalau nggak tidur, besok pasti lebih parah. Warning, Tuhan kasih warning sign. Saya nggak tahu, setiap orang punya. Ya. Nah itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan menentukan saudara bisa baca warning itu apa tidak. Tapi yang pasti, manfaatnya apa? Nanti jadi lurus. Kita sabet anak kita pun kita kasih tahu. Ya, mukul anak itu dengan cinta. Beda loh dengan mukul dengan ngamuk.
Mukul dengan emosi, beda. Mukul dengan cinta itu apa? Itu untuk kebaikan. Anak tahu, makin dipukul, makin dipeluknya kita. Betul nggak? Tapi kalau kamu mukulnya emosi, anak lari. Dikejar-kejar, ada orang tua mukulnya kejar-kejar kan? Nah itu pasti mukulnya udah salah. Tapi mukulnya sayang, dia malah peluk kita dan menangis. Sama-sama nangis. Dan ini bisa jelaskan untuk meluruskan anak itu. Nah, nanti saudara bisa sharing dah, kapan pernah disabet Tuhan, tanda kutip ya. Dan saya nggak tahu kalau udah disabet nggak balik ke jalan lurus itu mau diapain itu. Ya. Jangan ngatur Tuhan, biasanya ngatur Tuhan pinter, mau cepat, mau gini, mau begini. Ya kan? Saya sering ngomong sama satu teman yang suka telat ke gereja. You kalau minta didoakan, mau Tuhan jawab, mau cepet. You datang ke gereja aja terlambat. You pernah mikir nggak sih? You gak logic, you know. Ke gereja aja terlambat, nggak bisa manage waktu. Nah sekarang kalau doa mintanya Tuhan kalau boleh cepet, you see ironic. Ya sorry kalau di sini ada yang tukang telat, tolong bertobat. Ya, jadi jangan Tuhan delay jawabmu, doamu kamu komplain. Tapi kalau kamu ke gereja delay terus gimana ya? So anggaplah bahwa ibadah di gereja atau timetable itu seperti saudara naik pesawat. Berani nggak saudara delay sendiri? Ditinggal loh ya. Oke, nomor 2, B. Apa manfaat persoalan hidup? Nomor B, untuk mengubah tekad kita. Tadi meluruskan hati, sekarang mengubah tekad. Mazmur 119 ayat 71. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara melihat pemazmur di sini mengatakan tertindas itu kan penderitaan, persoalan. Itu apa? Baik. Dia gak melihatnya jahat. Baik itu. Kenapa? Ada manfaatnya. Kalau supaya berarti kalau saudara membaca Alkitab ada supaya, berarti itu tujuannya. Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Aku belajar melakukan firman-Mu. Ketetapan di situ adalah firman. Seringkali setelah mengalami kehilangan, barulah kita merasakan sesuatu itu berharga. Dan kita bertekad untuk berubah. Misalnya kesehatan. Sebelum divonis sama dokter, nggak kapok, betul nggak? Setelah divonis, awas ya kalau you nggak berhenti rokok misalnya. Kan ada yang begitu, kalau di tes paru-parunya udah hitam, awas lu kalau nggak berhenti rokok. Tinggal 3 bulan hidupmu. Kira-kira stop nggak besok? Nggak usah pakai rayu-rayu, nggak usah pakai permen. Begitu udah ultimatum, berubah. Relasi misalnya kan, suami, istri, kalau masih sehat-sehat, ya kadang nggak dianggap, betul nggak? Ini relasi semua isi, bisa juga orang tua anak. Tapi begitu udah salah satu sakit dan gawat, waduh baru merasa berharga. Apalagi salah satu pergi, aduh kenapa ya dulu gue belum balas jasa orang tua? Kenapa ya dulu gue selalu gak ada waktu untuk papa mama? Baru nyesel. Sering kali begitu, sudah hilang, sudah ada persoalan, sudah ada penderitaan, baru kita rasa apa? Bernilai. Sesuatu itu berharga, entahkah teman, entahkah ibadah, entah pelayanan. Ya. Waktu bisa pelayanan, bisa ibadah, kita sometimes kurang menghargai. Kadang-kadang, ya udahlah gampangan. Dan di suatu hari udah gak bisa. Dulu ada seorang teman yang 3 tahun gak pernah ke gereja, dia pengen sekali, tiap kali doa, mintanya doa itu tuh saja. Tapi gak bisa, minggu harus kerja. Akhirnya udah 3 tahun dia gak tahan. Dia bilang, aku gak tahan Pak. Ini kalau saya mati cepet ini, saya udah meninggalkan ibadah saya 3 tahun. Saya udah rasanya, saya bilang gak ada cara lain. Berani nggak you quit? Dan minta Tuhan, aku mau quit, aku udah gak tahan. Aku mau pekerjaan yang gak hari Minggu. Nah ini kadang-kadang Tuhan mengizinkan sampai pada titik itu sehingga seseorang punya tekad baru. Dan dia mengatakan, oke Pak, aku siap. Aku quit. Saya cuma tanya, kalau kamu gak kerja 1 bulan, kamu mati gak? Kamu miskin gak? Kamu bisa hidup gak? Tabunganmu cukup gak? Dia bilang gak akan mati Pak, cukup. 3 bulan pun cukup. Oke, you siap. Kita doain.
You tinggal bilang ke bos kamu, saya tidak mau kerja minggu, tapi kalau nggak bisa, aku quit. Nah, nanti Tuhan kasih yang pekerjaan yang baru. Kita doa bareng. Dia bilang, oke Pak, aku ready libur 1 bulan. Hebat juga ya. Tekad, ada sebuah tekad akhirnya. Mengubah tekad dia. Dan dia senang, begitu 1 minggu libur, dia telepon, Pak, aku rasanya senang bisa libur. Senang bisa ke gereja sekali. Setelah 3 tahun bisa nginjak gereja, senang. Enjoy, saya bilang kan tekadmu 1 bulan. Baru 2 kali ke gereja, minggu ketiga dapat tawaran kerjaan. Bayangkan. Pak gimana ini kerjaan nih? Saya kerja gak nih ya? Minggu ketiga kan tadinya mau sebulan. Terserah kamu. Saya tidak berhak mengambil keputusan bagimu. Tekad kamu. Ya. Tapi akhirnya dia bilang, saya mau bilang kerjaan baru itu. Tetap saya mau libur 1 bulan. Puji Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan yang minggu libur. Tekad. Kadangkala Tuhan bisa memakai persoalan. Ya. Untuk mengubah tekad. Melalui persoalan itu Tuhan mengubah tekad kita untuk belajar. Mentaati firman-Nya. Nggak gampang tapi bisa. Aplikasinya apa? Belajar tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi menghargai semua titipan Tuhan bagi saudara. Tiap orang beda-beda. Ya. Dan bertekad mentaati firman Tuhan, maka saudara diberkati dengan keberhasilan dalam hidup ini. Itu kata Tuhan kepada Yosua, renungkan firman itu siang dan malam, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ya, tadi ngobrol dengan Yanti, dia bilang, Dante anaknya lihat film. Ya, kenapa orang lain bisa hidup sampai 30 masih lihat ayahnya? Kenapa dia umur 11 papanya udah meninggal? Jadi membandingkan. Kenapa Tuhan izinkan? Saya cuma sama papa saya sampai umur 11. Pernah nggak saudara mikir begitu? Ya. Nah kalau mau membandingkan, bandingkan sama yang lebih rendah. Ya kan? Kamu nggak lihat ada yang juga di dunia ini, dia hidup sama papanya cuma 1 bulan. Ada yang 1 tahun, lebih dikit dari 11 tahun. Ya kan? Nggak ada ukuran, sekali lagi nggak ada ukuran. You yang menentukan ukuran sekarang baik dan jahat. Mana yang lebih baik? Bersama papa 11 tahun, atau 1 tahun, atau 30 tahun? Nggak ada ukuran baik dan jahat, kembali ke firman. Sebab manusia setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, menciptakan ukurannya sendiri. Bahwa di mata Tuhan, semuanya jadi baik. Mau 1 tahun kek, mau 5 tahun kek, mau 11 tahun kek, 30 tahun kek, bisa jadi baik. Tuhan bisa memakai itu untuk mengubah tekadmu, mengikut Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Pasti jadi baik. Walaupun sekarang belum ada jawabannya. Kamu bilang, enggak baik. Belum tentu, you belum tahu. Ya, itu penting sekali. Ya. Yang ketiga, C. Apa tujuan atau manfaat persoalan hidup itu? Gunanya apa? C. Untuk melindungi dan memberkati kita. Kejadian pasal 50 ayat 20. Melindungi, protect, and bless, memberkati. Mari kita baca firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, itu tujuannya, melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapa yang ngomong ini? Yusuf. Yusuf dijual oleh abangnya, jadi budak di Mesir, menderita. Di pandangan manusia baik apa jahat? Jahat. Kamu mereka-rekakan yang jahat, kata Yusuf. Yang tidak baik terhadap aku. Tapi di mata Tuhan, itu jadi baik. Saudara melihat standarnya kembali ke Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab ada maksudnya. Ya. Ada tujuannya, bukan hanya melindungi, memberkati satu bangsa, bangsa Israel. Sehingga mereka akhirnya, seluruh keturunan Yakub bisa mendapat makanan waktu kelaparan. Bisa pindah ke Mesir. Menjadi sebuah bangsa yang besar, jutaan, mungkin keluar dari Mesir hampir 2 juta kali ya. Karena kalau 500.000 laki-laki, ya,
Kalau semuanya punya istri 1 juta udah. Kalau anaknya 2 udah 2 juta, belum anaknya 4. Ya, belum kayak Yakub anaknya berapa tuh? 10 ya kan? Nah, zaman dulu masih bisa poligami waktu itu. Bukan Tuhan izinkan, keinginan manusia. Jangan bilang, oh iya gue mau seperti Yakub, istrinya 2, dapat lagi 2 pembantu jadi 4. Jadi seperti orang salah mengerti sumpah pernikahan. Married for apa? For richer, for poor, lalu apa? For good, ya. For bad, waktu senang, waktu susah, waktu sakit, ya kan? Jadi ada 4 kali for, atau 6 kali for, ya. For poor, for richer, ya, kaya atau miskin, lalu apa? Health or sick, lalu apa lagi? Kaya, miskin, sakit, sehat, susah dan senang, kan? Good or bad. Jadi si bapak itu dengar sumpah itu, habis itu dia bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, jadi saya boleh punya berapa istri? 4 yang baik, 4 yang buruk. 4 itu dianggap 4. 4 yang kaya, banyak sekali ya, boleh poligami ya. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan salah mengerti. 4 itu 4, tapi 4 itu artinya baik dan jahat. Ya, itu cuma selingan. Nah, ini perkataan dari si Yusuf. Banyak persoalan yang direka-reka oleh iblis. Atau direka-reka diciptakan oleh orang jahat. Tapi oleh Tuhan bisa diubah menjadi berkat khusus. Berkat spesial. Ya, seperti saudara-saudara Yusuf yang ingin mencelakai dia, ternyata diubah oleh Tuhan menjadi berkat besar bagi Israel. Nah, dibanding waktu mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, banyak mana Israel? Masih banyak hari ini ya, walaupun masih negara kecil ya. Tapi eksistensi, keberadaan Israel itu dimulai oleh siapa? Yusuf. Yusuf, karena dia melihat itu adalah kebaikan. Bisa nggak saudara melihat ketika ada persoalan yang kamu tidak mengerti, nggak masuk akal seperti Yusuf, dibuang, dikecewakan, ya kan, diabaikan, tidak diakui keluarga, ya, kesepian, kesendirian, masih nggak saudara mengatakan Allah baik, ini untuk kebaikan saya. Jadi saudara nggak melihatnya sebagai jahat. Ini ukuran yang dimiliki Yusuf, ukuran iman dia, karena dia tahu untuk melindungi dan memberkati kita. Nah, bisa nggak saudara kasih salah satu contoh, melalui persoalan ini saya diberkati, saya dilindungi. Ya, waktu 9/11 banyak yang kesaksian kan. Pagi-pagi mau antar anak sekolah, susunya tumpah. Anak itu kotorin bajunya, terlambat ngantar anak, terlambat ke kantor, belum sampai kantor sudah meledak. Tadinya ngamuk-ngamuk, anaknya udah mau dimarahin, tahu-tahu, banyak cerita-cerita begitu kan, yang terjadi. Persoalan yang tadinya belum tahu, begitu ujungnya, oh puji Tuhan. Termasuk pesawat Challenger yang meledak itu juga ada yang kesaksian yang nggak jadi astronot. Dia nggak kepilih, sedih sekali, marah, kesel. Tapi begitu dia nggak jadi berangkat, dia tonton itu Challenger begitu naik, nggak berapa lama kemudian meledak di udara. Melindungi dia, memberkati dia. Tapi saudara jangan melihat. Jangan salah mengerti Tuhan seolah-olah yang kena ledakan itu adalah apa? Tidak dilindungi, tidak diberkati. Keluarga mereka mungkin nggak bisa terima sampai hari ini. Tapi nanti di sorga ada jawabannya. Oh iya, ternyata itu untuk melindungi dan memberkati. You tidak tahu. Ya, banyak yang nanti akhirnya bisa cerita, iya, untung loh ada kejadian itu, anak-anakku akhirnya sadar dan bertobat. Untung loh ada kejadian itu, akhirnya begini. Selalu akhirnya itu mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Itu yang dilihat oleh Yusuf. D. Terakhir, apa manfaat persoalan hidup ini?
untuk menguji iman kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, lalu Roma 5 ayat 3 sampai 4 itu kepotong ayatnya, tapi di bawah ada Roma 5 ayat 3 sampai 4. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara melihat, Yakobus dan Paulus memiliki konsep yang sama. Pencobaan, penderitaan, kesengsaraan itu adalah kebahagiaan. Perspektif yang berbeda dari kacamata Tuhan. Standar Tuhan berbeda, ya kan? Bermegah dalam kesusahan itu, ya. Jadi artinya apa? Masih bisa memuji Tuhan. Walaupun sakit, itu uniknya orang Kristen, ya kan? Kematian, nyanyi. Ulang tahun, nyanyi. Segala sesuatu, situasi, nyanyi. Betul nggak, Jilvi? Makanya ada worship terapi, ada praise terapi. Bisa memuji Tuhan karena dinilai sebagai kebahagiaan, kemegahan. Orang dunia bilang, gila kamu ya. Kayak si Aili waktu kesaksian, temannya bilang, gila lu ya. Sudah 17 kali ya, anestesi. Jangan-jangan 71 kali masih nyanyi, masih kesaksian. Ya, dasar ini orang sudah terbalik. Pernah nggak saudara dianggap, ini kamu itu ya, kamu itu gila apa nggak gila sih? Kamu jalannya kayak terbalik tahu nggak? Kepala di bawah, kaki di atas. Nah kalau dunia yang belum mengenal Tuhan itu adalah dunia terbalik. Mereka berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Kamu sudah normal, kepala di atas, kaki di bawah. Saya tanya, siapa yang terbalik? Kamu lihat mereka terbalik, mereka lihat kamu terbalik. Waktu dunia yang terbalik melihat kamu terbalik, kamu harus apa? Bersyukur, berarti kamu normal. Tapi kalau dunia mengatakan, lah you dan gua kan sama aja, nah kamu abnormal. Nangkep nggak? Karena sama jalannya dengan mereka, kepala di bawah. Tapi kalau kepalamu sudah di atas, mereka bilang, ini orang terbalik. Kamu bilang, bersyukur Tuhan. Sebenarnya dia yang terbalik, makanya lihat gue terbalik. You see? Dan you normal di kacamata Tuhan. Waktu kamu mengatakan, aku yakin deh penderitaan persoalan ini nanti ada gunanya untuk gue. Gila lu ya, kan gitu kan. Orang sedih kalau gue seperti lu, bunuh diri tahu, ya udah bunuh diri sendirian, ya kan. Kalau gue seperti kamu, gila udah jadi masuk rumah sakit gila. Ya itu kamu, tapi aku ada Tuhan sih. Different. Ya, berbeda kita dengan dunia ini. Sebab apa? Iman kita jadi tahan uji. Iman kita itu jadi lebih teguh. Iman kita jadi utuh dan sempurna. Ini proses sanctification. Kalau kita membandingkan dengan Roma 8:29-30, setelah kita diselamatkan, kita masuk dalam proses pengudusan. Makin hari makin menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Makin hari makin menyerupai Kristus, putra sulung itu. Jadi kita masuk dalam proses itu. Melalui apa? Melalui ujian iman. Seperti emas, makin diuji, makin murni. Makin dibakar, makin murni. Itu sebabnya emas perlu dibakar dulu, baru dibentuk. Ya kan? Mau jadi perhiasan apa? Dibakar dulu. Emas murni. Ya. Oke. Emangnya Tuhan nggak tahu iman kita, jadi perlu diuji? Sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan tahu iman kita.
Namun dalam mengikut Tuhan itu seringkali ada cobaan, ada ujian, ada keinginan-keinginan yang tidak benar. Iblis bertujuan menjatuhkan kita. Nah, Tuhan mengubah semua cobaan menjadi ujian. Saudara, dalam bahasa aslinya ya, cobaan dan ujian itu bahasanya sama. Dari kacamata iblis cobaan menjatuhkan kita. Tapi dari kacamata Tuhan dengan peristiwa yang sama, karena memang sama, dilihatnya sebagai apa? Ujian, naik kelas. Pernah ada guru yang kasih persoalan, ujian, dengan tujuan biar semua gagal. Ada nggak dosen begitu? Ada, dosen killer namanya. Dulu di zaman saya ada, di Jakarta Teknik Mesin dulu. Karena tujuannya supaya apa? Semua nggak lulus, jadi cari dia. Lalu dia minta uang sogokan. Nah, itu iblis. Tujuannya menjatuhkan, supaya kita semua nggak bisa lulus, lalu apa? Minta bayaran, lalu nanti semua dikasih lulus. Nah, jahat. Tapi dosen yang baik selalu kasih ujian untuk naik kelas. Lebih baik, lebih utuh, lebih sempurna. Ya. Itu yang dikatakan Ayub pasal 23. Kalau Tuhan menguji aku akan murni seperti emas. Aplikasi. Ya. Belajar jangan cepat kecewa atau sedih atau marah atau menutup diri bila ada persoalan. Mengunci diri, mengurung diri, ya. Isolasi diri atau melarikan diri kepada hal-hal yang negatif, jangan. Tapi tetap beriman, kuat, tabah menghadapinya dan setia menantikan karya Tuhan. Ini menantikan timetable Tuhan, waktu Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan tidak pernah meninggalkan saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya sama. Itu sebabnya dalam perjamuan kudus saya selalu bilang, ya, ingat ada 3 timetable di sini yang kita rayakan bersama. Mengingat cinta Tuhan masa lalu, memberitakan cinta kasih Tuhan di masa kini, dan memberi kita harapan yang sempurna di masa yang akan datang. Karena Tuhan hadir di semua timetable ini. Tuhan hadir di masa lalu, hadir di masa kini, dan juga masa depan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, jangan pernah menginginkan solusi yang cepat, singkat, lalu bunuh diri. No, that is not solusi. Ya, tetap menantikan Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14, Daud mengatakan, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi kukatakan, nantikanlah Tuhan. Sebab orang yang menantikan Tuhan itu akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang hidup, bukan di negeri orang mati. Pasti itu janji Tuhan. Dan Ibrani 13 mengatakan Tuhan Yesus itu menyertaimu. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, kalau saudara memegang 4 perspektif ini, saya yakin ketika ada orang bertanya, kenapa sih dunia ada persoalan? Kenapa sih ada ini? Tuhan izinkan gini, ini. Kenapa? You bisa jelaskan minimal. Ya, ada 4 manfaat, gunanya. Dan kamu bisa hafalkan ini sedikit, lalu bisa sharing kepada kawan-kawan, keluarga, atau siapa saja yang lagi menghadapi persoalan. Dan dia merasa, kenapa Tuhan kasih jalan buntu ini? Kenapa begini? Why? Kamu bilang, ada berkat tersembunyi yang kamu belum lihat. Mulai cerita. Ya, sharing kepada dia. Kurang jelas, suruh buka YouTube Advances boleh. Atau IGSC online ada di sana. Ya, ini kita rekam dan kemudian bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin.